Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Program studi Sosiologi terbentuk sejak tahun 2006 di bawah naungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Kemudian tahun 2011. Okay, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kia, selamat pagi. Selamat pagi. Udah mulai belum? Bisa kita mulai, Bu, sekarang? Halo, bisa kita mulai ya sekarang ya? Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the second International Conference on Social, Political, and Humanities, or ICOSOC 2021, organized by Faculty of Social and Political Science, Universitas Bangka Belitung, and Akademisi. Ladies and gentlemen, before we proceed to the program today, we would like to express our sincere gratitude to the honorable keynote speaker today. We have Professor Dr. Duya Ariestina Pulubuhu, MA, from Hasanuddin University, Indonesia. And also we have Associate Professor Dr. Habil Anakarsi from University of Szeged, Hungary. Ladies and gentlemen, we will continue the next agenda. We will hear the presentation from our excellent keynote speakers, Professor Dr. Dwi Ariestina Pulubuhu, MA, from Hasanuddin University, Indonesia. This section will be led by our sincere moderator, Ms. Dian Fitri K, MA. I'm now very pleased to invite Ms. Dian Fitri. The time is yours. Okay, am I audible? Yes, I can hear you. Okay, thank you, Mbak Kia or Miss Kia. First I would like to say thank you for. Okay, firstly, I would like to say thank you for the time given to me to lead this discussion. And I also want to say thank you for ICOSOC for having me today. And I also want to say thank you for Akademisi who have a joint partnership in having this incredible international seminar. So without any further ado, I would like to introduce you to our main speaker in this section. But before we begin this session, I would like to introduce myself first. My name is Dian Fitri, and I would like to lead this section with the keynote speaker as Ms. Dia Ariestina Pulubuhu. Okay, Mrs. Dia Aries Pulubuhu is Rector of Universitas Hasanuddin, Indonesia. And in her study is about sociology. She is born at 19 April 1964 with the historical background about education background. She was graduate from Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Then she continued to Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
And then she gained her master degree at Ateneo de Manila University, Manila, Philippines, with the scope in community development. And she gained her doctoral degree from Universitas Hasanuddin with the scope in sociology conflict. Well, without any further ado, I will let Professor Dwi Aristina Pulubuhu from Universitas Bangka Belitung to deliver her speech. Well, the presentation should be in 45 minutes maximum, and we will have 15 minutes question and answer session. Then for about the question and answer session later, I would like to invite the participant to write down the question through the comment section or raise the hand so that the committee will unmute the participant. So I would like to invite Mrs. Dwi Aristina Pulubuhu. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Thank you, moderator, for introduce me to the participants. So have a good day to all. Well, I will share some ideas about how to enhancing social capital for the quality of social development, social economic development in the digitalization era. Well, my presentation is combined between English and Indonesia, and I will develop very also combined to make it clear to participants because I know mostly are Indonesia. Is it okay for moderator ya? Boleh ya? Okay. Okay, 45 minutes. Well, I will share my presentation. It's okay. What about my slide? Okay, it is. Can be seen. It's okay. Yeah. Okay. All right. It's okay, yes. It could be a little. It could Yeah. be read. Okay. Thank you. That's again this about talking about social capital. Kalau kita biasa bilang modal sosial, no? In of course, in my perspective as a sociologist, about how this benefit to socio-economic development is mostly on this era, digital era. Well, when we talk about Industrial Revolution 4.0, then we know all that there's dramatically changing about life that sebagai perubahan revolutif that happen in a broader scale, including macro, micro level, and meso level, and it's very complexity, and we feel it as a sudden change that really difference with revolutions, industrial revolution earlier, 1.0, 2.0, and 3.0. But we have to face this case as adaptive change, step by step. But on the 4.0, it suddenly changed and affect to all our life. That unique change, as we know, life it become more virtually than really unvirtual, and Internet of Things is part of our life, and we rely on the biotechnology devices to make our life easier. Ini membuat kehidupan menjadi become complex. Sometimes we cannot differentiate it between this is a real or this is fake one, and also happen to the science become improving
in terms in paradigm interdisciplinary, not only merely as multidisciplinary, and affect to us is how we interact to others and our experience we face. Okay, ladies and gentlemen, well, I just make too short now. We are as a digital society, the network society, in which relationships are based on information technology networks. The most prominent place now as a global city or sticky space, like big city in Manhattan, London, Tokyo, and probably we know like Silicon Valley or in India, Bangalore. It's most of the digital city. That the use of internet and other digital technology is seen as the proliferation of personal website, blogs, forum, wiki, social and network, and Twitter. In fact, then every citizen with a mobile phone or computer with an internet connection that capable become anyone can capable become like citizen journalist, create advocacy group, organize public gathering, connect with people to others in global area, and in fact we can accomplish our task also face-to-face interaction without face-to-face interaction, like through Instagram, Twitter, and Zoom, like now. And so demonstrate how knowledge base, the productivity of knowledge, and all can be shared through technology digital base. Then we connect each other as a network sociality. But the network is not, I mean, as a formal association or organization, or but instead in this era we have to understand the network, how we can share that we have to others, meaning that this is the social capital. We can sharing our culture, we can sharing our ideas, we can sharing in fact our values or norm to others. That's informally through IT. So like now the situation, the economic transaction is mostly based on the network. So I will say in this era, as the end of all form of organization, social relationship proportional, that merely are hierarchical and authoritarian. That the organization now prioritize on a transactional and participatory system. That characters our contemporary society is more freely. And another side, the state and formal organization institution can no longer merely act as cooperative association with the use of power. Jadi negara harus berubah tentunya, tidak lagi menampilkan suatu kekuatan yang formal, melainkan harus menampilkan suatu kekuatan yang lebih partisipatif dengan menghidupkan civil society. Well, ladies and gentlemen, so by this we can all participate to achieve the quality of development, pembangunan yang lebih berkualitas. For instance, we will participate to collaboratively utilizing our social capital to raise all objective or goals dari SDGs, Sustainable Development Goals. Dengan cara apa? Kadang-kala tidak perlu dengan kontrak formal, tetapi dengan participatory, misalnya saling berbagi, mengumpulkan dana, melakukan upaya membangkitkan empati terhadap suatu kehidupan yang terancam oleh gangguan iklim atau gangguan sumber daya kelautan, atau impact for gender equality. Tidak perlu lagi dengan hukuman-hukuman yang menakutkan para pelaku kekerasan, namun perhatian yang penuh
ketika kita mengupload di Instagram tentang kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, maka akan menimbulkan empati, akhirnya rame-rame mencari solusi, melaporkan. Hal-hal seperti inilah yang diharapkan sosial kapital bisa mencapai SDGs dengan upaya-upaya yang lebih informal dan lebih partisipatif. So ladies and gentlemen, kalau kita bicara tentang sosial kapital, maka banyak tokoh ya yang punya pendapat yang paling tetap ya, Kuhlman, Putnam, Fukuyama misalnya, yang mengartikan serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki masyarakat. Di antaranya memungkinkan terjadinya kerjasama. Kalau dalam bahasa kita biasanya kita katakan sebagai gotong royong, solidaritas, tapi lebih dari itu, bukan itu aja. Tapi yang ingin saya katakan bahwa intinya kalau itu radiusnya itu intinya yang melingkari radius itu adalah adanya kepercayaan antara satu komunitas dengan komunitas lain, antara satu orang dengan orang lain, antara orang dengan lembaga, antara masyarakat kepada negara, ada trust. Itu foundationnya. Nah kalau mau, kenapa solidaritas sekarang berkurang? Ya mungkin trustnya yang berkurang, tidak hadir. Untuk mewujudkan trust, yang pertama harus radius utamanya adalah empati, ada kepedulian. Baru nanti nilai, kolektivitas, interaksi, tradisi, hal-hal yang spontan atau organisasi formal dan informal gitu, itu hanya melengkapi. Tapi yang harus ditumbuhkan adalah saling kepercayaan. Ya, kepercayaan negara kepada masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada negara, antara orang dengan orang, antar komunitas dengan komunitas. Kalau negara bilang kita harus wujudkan toleransi, toleransi sebenarnya itu bagian dari sosial kapital. Tapi bagaimana bisa diwujudkan kalau tidak ada percayaan, tidak ada kepedulian kepada kelompok minoritas, misalnya kelompok yang termarginal. Ini kuncinya sebenarnya yang kita pahami sebagai modal sosial. Ladies and gentlemen, saya ingin menggambarkan intinya sosial kapital itu adalah linking. Orang satu terlink dengan yang lain, komunitas satu terlink dengan komunitas lain, satu orang bisa bagian dari komunitas, banyak komunitas asosiasi. Sifatnya bisa horizontal dan vertikal. Bonding itu adalah dasarnya. Bonding itu adalah kekuatan yang kuat kalau mengikat. Tapi umumnya kalau mereka homogen gitu. Kalau kita sesama etnis, sesama alumni Universitas Bangka Belitung punya solidaritas kuat, itu namanya bonding. Di dalam sistem kekerabatan, ikatan satu sama lain, kita terbonding. Jadi spontanitasnya kuat, ikatan kekerabatan lah, familiasme ya. Cuma bahayanya kalau bondingnya terlalu kuat, dia hanya kuat kepada in-group, tapi dia tidak kuat kepada out-group-nya. Ya, sesama alumni Babel kuat, tetapi dengan alumni lain, dia nggak ada ikatan. Nah, itu perlu ada bridging. Ya, karena bridging inilah yang menjembatani satu komunitas dengan komunitas lain. Nah, kalau kita tuh adanya di Indonesia ini lebih banyak bonding. Bonding mengikat karena kita kesamaan, karena homogen, sesama etnis, sesama suku, sesama agama. Yang bridgingnya itu yang belum ada, yang masih minim. However, social capital need to important outcome of collective action, as well as this is the demand for the success of every activity. Jadi modal sosial itu akan ada kalau ada hubungan horizontal dan hubungan vertikal, hubungan yang di dalam bondingnya dan bridging antar bonding-bonding. Bagaimana antara satu etnis dengan etnis lain bisa ada komunikasi, keterikatan, ketergantungan antara satu komunitas dan sebagainya. Barulah kita bisa menciptakan sosial kapital. Saya mau katakan bahwa banyak orang mengatakan modal sosial itu hanya banyak terjadi. Itu dia punya nilai plus buat dia. Apa? Halo. Jadi
jangan dikira modal sosial tidak ada di negara-negara modern dan maju ya. Justru negara modern dan maju seperti Jepang, Amerika, Jerman yang dikenal sebagai negara industri maju memiliki sosial kapital yang sangat sehat dan masyarakatnya mempunyai sosialitas yang sangat spontan. Ya, di Jepang berdasarkan struktur keluarga dan sifat-sifat yang feodalisme Jepang mengakar sehingga menyatukan antar komunitas. Kalau Cina beda dengan Cina dan Italia yang sangat family ties ya. Kalau Italia itu ikatan modal sosialnya berbasis family, makanya geng-geng mafia-mafia itu bisa melakukan upaya apa aja karena ikatan keluarga yang kuat. Tetapi kalau Jepang bukan sepenuhnya keluarga, tetapi family like ties and tradition. Misalnya seorang profesor, kalau dia sangat dekat sekali sama binaannya, maka dia akan melakukan apa saja dan menganggap bagian hubungan kerja itu sebagai hubungan kekeluargaan. Jadi ini yang menyebabkan Jepang sistem family like-nya itu antara mandor dengan pekerja, bosnya dengan pekerja. Ini yang membangkitkan perekonomian mereka karena hadir kepercayaan, sehingga meminimalisasikan biaya-biaya mitigasi resiko. Jerman apalagi karena sifat masyarakatnya komunal dan labor solidarity yang kuat membuat Jerman cepat bangkit dari keterpurukannya setelah tembok Berlin runtuh dan Perang Dunia. Saya ingin mengatakan ini ya, bahwa modal sosial itu bukan untuk kegiatan-kegiatan formal saja, tetapi untuk program-program yang kegiatan informal saja. Tapi untuk program-program formal seperti perencanaan kota misalnya, jangan kira ya negara-negara maju semua serba formal, seperti beberapa proyek pengembangan kota di US ya, membuat masyarakat berbasis digital, tapi diikutkan di dalam perencanaan pengembangan kota, sehingga kotanya sukses dan menimbulkan forum komunikasi untuk mengantisipasi bahaya pembangunan infrastruktur perkotaan. Juga di New Orleans, misalnya di Melbourne, Australia, dan sebagainya. Jadi para peserta conference, untuk perencanaan kota dengan berbasis digital dan mengandalkan social capital, kita bisa menciptakan the unique character of face-to-face communication in building consensus to be more creative and more participative of people engaged in perencanaan kota dan infrastruktur. Kami di Unhas sudah membuat proyek itu, misalnya dengan pekerjaan sama dengan Monash University, bagaimana membangun kawasan kumuh dengan melibatkan warga kota. Jadi mereka dicerdaskan di beberapa kelurahan di Makassar, dicerdaskan, and then revitalizing the informal settlement and the informant, and then they create the plan by on their self to their circumstances area. So jadi perencanaan di area mereka di mana gorong-gorong ditaruh, di mana resapan di ini, mereka yang menentukan. Ini berbasis pada, inilah tata kota yang berbasis pada modal sosial kepercayaan warga kota kepada universitas dan pemerintah kota untuk mendesain kota. Empati, ada kepedulian dibangun, dan itu akhirnya mereka sharing, gotong royong. Sharingnya nggak perlu dana, tapi time. To discuss, sharingnya tidak perlu juga bantuan donasi, but how to take care of the project, to make the project to become sustainable. Ini yang harus kita anukan. Ini misalnya salah satu area di Kota Makassar yang tadinya sebelumnya yang sebelah kiri, kemudian berubah sebelah kanan, dan sekarang lebih baik lagi. Ini masyarakat membuat perencanaan-perencanaan, memahami bagian bahaya banjir, sampah, dan sebagainya. Then they decide then after how to revitalize their area. Bapak Ibu peserta, masih ada waktu ya. Jadi modal sosial itu juga bisa untuk membangun entrepreneurship.
Misalnya banyak studi, bahkan studi dilakukan, conference dilakukan di luar negeri, membahas bagaimana ternyata entrepreneur yang terbangun secara informal itu bisa mengandalkan pada modal sosial. Katakanlah gini, kalau orang Bugis itu kampung Bugis kan ada di mana-mana ya. Bahkan di Singapura, di Malaysia juga ada kampung Bugis. Kenapa bisa ada? Sebenarnya itu sharing idea, sharing resources untuk attract some people from Bugis to join and develop their economic life and develop their entrepreneurs program and so on. Ini sangat koperasi, sebenarnya kita punya modal besar untuk menjadikan modal sosial sebagai modal untuk membangun kewirausahaan. Kalau asosiasi seperti Saudagar Bugis Makassar, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, itu sebenarnya harus dipakai juga sebagai basis memperkuat modal sosial untuk membangun kewirausahaan. Jadi bangun wirausaha lebih sedikit cost dan resiko. Selain itu, sosial kapital juga bisa untuk membangun demokrasi yang lebih damai gitu ya. Kayak sekarang ini kita mencatat skor terendah 14 tahun terakhir dalam kategori indeks demokrasi. Kenapa? Tapi kok ada negara-negara yang katanya individualis seperti Skandinavia memperoleh skor tertinggi di dalam demokrasi. Posisi kedua negara paling demokratis seluruh dunia itu negara-negara Skandinavia. Ternyata hasil riset menunjukkan karena ada kepercayaan antara masyarakat kepada proses politik. Ada kepercayaan masyarakat kepada parlemen, kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada partai politik, dan tentu kepada politisi-politisi. Nah, ternyata itu rendah kenapa rendah ya? Karena semua transaksional, the political now in our life. How to now we create the political life that based on the trust, based on the kepedulian, empathy to the country, based on the everything without money. Tapi terbalik kan yang terjadi sekarang yang Indonesia. Okay, that's the problem. Pada negara-negara tertentu, misalnya ini Indonesia, kita masuk kelompok political performance-nya rendah di bawah Norwegia, di bawah Cina, di bawah Finlandia ya. Tapi ada yang lebih rendah di bawah kita. Ini penilaian masyarakat kepada political performance namun tahun 2000. Jadi intinya kita bisa membangun demokrasi yang lebih peaceful dan efisien dan equality kalau kita menghidupkan kepercayaan. Jadikan partai politik adalah medium untuk membangun kepercayaan, trust people to the political life. Okay, that's the problem. Now I suggest some idea how to the strategy to develop a social capital in our life. Oke, masih ada waktu ya, Bu Moderator. Yang pertama, kita perlu membangun kolektivitas organisasi masyarakat sipil. Siapa yang bisa melakukannya? Para komunikator, para opinion leader, para cyber troops, kalau sekarang era digital, para buzzer, para endorser, ataupun apa sebutannya yang bisa membangun social trust. Melalui Instagramnya boleh, melalui Facebooknya boleh, melalui Twitternya boleh, dan dia juga boleh melinkkan dia bagian dari satu membership of one organization. Clearly, having good skills is important to building connection with others, especially in this digital era. The skill to IT literate, of course, people who have good interpersonal skill pasti memiliki ability to connect effectively. Nah, orang-orang ini harus didorong untuk membangkitkan rasa kepercayaan dan rasa berbagi ya with other melalui channel-channelnya dan improving each other. Nah, kita maximize itu networknya bagaimana? Tuh kalau mau maximize-nya, kita harus involve exchange resource. Lalu harus ada saling berbagi resources. Berbagi ini nggak mesti uang kan, nggak mesti bentuk fisik, tapi berbagi ide, berbagi value,
berbagi kepedulian. Nah, ini yang harus kita hidupkan supaya capital network ini terbangun. Perkuat jaringan masyarakat sipil. Kalau saya misalnya, saya alumni Unhas, saya membership Ikatan Alumni ini, soliditas saya tinggi kepada sama alumni, tetapi saya juga member dari Ikatan Sosiologi Indonesia misalnya. Maka saya membawa resource saya ke Ikatan Sosiologi Indonesia. Bagaimana efeknya sehingga resources yang dimiliki Ikatan Alumni Unhas bisa berbagi juga kepada para sosiolog di luar alumni Unhas, misalnya para sosiolog dari Universitas Bangka Belitung. Ini yang perlu ini, sehingga terjadi resiprositas. Modal sosial itu harus ada saling berbagi, gitu, saling menguntungkan, tapi tidak selamanya secara ekonomik, tapi bisa based on the value. Jadi sehingga yang dikatakan civil society atau kehidupan civil society sebenarnya adalah jaringan masyarakat sipil yang kuat, bukan jaringan masyarakat sipil yang sangat eksklusif karena keanggotaan terhadap satu kelompok dia solidar pada anggotanya aja. Itu hanya bonding, tapi kita harus menjadikan bridging. Nah, ini harus ada person-person. Nah, person-person itu harus kita hidupkan. Misalnya para mahasiswa kita, calon alumni kita dibangkitkan untuk mereka melek IT dan mempunyai blog, mempunyai site yang dia bisa berbagi. Ibaratnya gini kan, kalau mau mendapatkan social capital yang lebih baik, lebih besar secara online. Jadi naikkan kepercayaan melalui blog yang kita buat, melalui online group, web model. No one will be nothing if they have no site online. Kalau Anda tidak punya email, Anda tidak punya Instagram, tidak punya blog, tidak punya, then you will be nothing. Then you have to be one site online. Dan di situ you may participate in every activity that raise the social capital. That you may also interact based on reciprocity, or you engage in some association, or you do fundraising to help some people, some community, or you raise the collective consciousness of the people, sharing ide. Kita sangat bagus belakangan ini kan melalui talk and review, melalui online news, melalui online shopping, juga bisa menyumbang melalui macam-macam. Intinya, oke, saya kira itu yang harus kadang-kadang teman-teman you as barangkali kenapa ribut sekali, you as a person, you may as a counselor based on your professional or your expertise. Misalnya Anda sebagai sosiolog, Anda bisa membuka satu blog untuk siapa mau konsel tentang problem-problem konflik kemasyarakatan misalnya. Atau Anda bisa jadi whistleblower kalau misalnya melihat di sekitar Anda ada gangguan power ya, misalnya lurah atau camat yang terlalu sok berkuasa sehingga payah melayani masyarakat, dan Anda kan di whistleblower, foto and share asal berbasis data, sehingga that's not hoax. Ini enhancing the social capital through online should be raised by now. Jadi yang paling penting adalah synergize and optimizing intelligence for human-centered society. Kita harus membangun masyarakat IT ini bukan menjadi IT fokus, namun IT hanya sebagai sarana untuk membuat manusia lebih manusiawi. Jadi semua ethical intelligence, contextual intelligence, emotional intelligence, semua inspired intelligence, physical intelligence, interpreter intelligence, all harus bisa membangun kehidupan berbasis internet dan big data dan artificial intelligence itu semata-mata untuk meningkatkan saling percaya, meningkatkan rasa saling berbagi, dan efeknya meningkatkan reduce the cost
dan meningkatkan biaya-biaya lebih efisien, dan yang paling penting equal, semua bisa mengakses gitu ya. Oke, jadi kita berharap kita bisa pindah menjadi masyarakat society 5.0 yang dideklar oleh Jepang. Jepang ingin masyarakatnya berbasis IT tetapi yang lebih manusiawi. IT literacy kita tingkatkan, jadi semua punya akses internet tetapi menguasai literate ya, menguasai apakah satu akun itu misalnya palsu atau akun itu asli dan sebagainya. Masalahnya kan di Indonesia ini demografi kita kan berbeda secara spasial, segi umur dan sebagainya. Walaupun persentase menggunakan HP itu tinggi, tapi sebenarnya sebatas hanya pengguna, bukan menggunakan sebagai sumber resources. Ya, itu masalahnya. Terakhir, memang kita akan mengalami simptom di dalam digital society yang akhirnya mengacaukan sosial kapital karena ada situasi blurring. Kita nggak tahu satu fenomena that's fake or real. And sometimes we can blurring also mana yang lebih mementingkan manusia atau mesin or alam gitu. Makanya kalau ada pandemi, that's the problem of we ignore the nature sometimes and we mostly prefer to use the machine misalnya, sehingga ini juga harus di-clarify. Saat ini kita menghadapi sesuatu when from rare to abundant of public information. So sometimes information itu adalah palsu atau asli, itu memerlukan keahlian. Yang paling penting di dalam digital society ini kalau mau menghidupkan modal sosial adalah kita bukan lagi entity as keunggulan sebagai entitas, ya, namun interaksi sebagai sesuatu yang unggul. Tidak berarti Anda bagian dari misalnya anggota partai politik maka Anda bangga sebagai anggota partai politik itu. That's nothing. Become the future is bagaimana interaksi Anda dengan sesama warga masyarakat sebagai politisi. Anda bisa bermakna berinteraksi dengan masyarakat yang luas. Itu kita harus melakukan satu shifting ya dalam era ini untuk mengantisipasi simptom-simptom di digital society. Ini yang diharapkan kan yang seperti Shinzo Abe katakan, kami bisa menjadikan Jepang sebagai society 4.0 sebagai human center society, di mana semua IT itu prosesnya adalah mengandalkan pada people. Kalau konten dan teknologi devices-nya itu belakangan. Nah, ini yang harus jadi society 5.0 can be experience if society allow people to access and share information freely gitu ya. Tetapi informasi yang berbasis pada data yang benar ya, sehingga menimbulkan kepercayaan. Oke, Bapak Ibu, terakhir ini slide terakhir saya ingin mengatakan bahwa kalau pembangunan di Indonesia we have expect to be as a quality development where gene ratio is minim, ketimpangan makin mengecil, kemiskinan makin menurun. Maka dalam era digital ini kita harus bisa menjadi apa yang dideklar oleh Jepang sebagai human center society. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya biayanya nggak mahal. Kalau kita menggunakan social capital sebagai mode of production, mode of interaction, and mode of everything we do. Jadi reduce cost karena apapun misalnya kita mau menghasilkan kebijakan pengetahuan dan kebijakan ingin menghasilkan suatu teknologi, maka inovasinya adalah untuk negara ini maju misalnya. Tetapi semata-mata bukan berhenti di situ, menjadikan kalau ini negara maju maka kesejahteraan rakyat merata meningkat. Jadi teknologi paradigms yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan kebijakan harus berbasis pada value kepedulian, sosial kapital. Kalau itu bisa diciptakan, nah itu kita telah mencapai human center society.
kita punya potensi kuat karena spiritual is part of our life. It's very existence in our life. Di dalam ajaran-ajaran spiritual berbagi kebaikan kan, kebajikan, tapi itu belum nyata gitu, baru dalam ide. Nah, bagaimana menyatakan itu? Ya kita manfaatkan online system tadi untuk membangkitkan kepedulian, untuk saling menolong, saling aware gitu ya, saling tolerance. Jadi kuncinya negara jangan terlalu mengatur untuk pembentukan sosial kapital. Negara hanya memfasilitasi public goods supaya bisa diakses merata kepada masyarakat. Misalnya mau berbagi soal bantuan sosial atau bantuan dalam angka pandemik, sebenarnya negara harus mengandalkan pada komunitas asosiasi-asosiasi yang hadir di tingkat kelurahan, di tingkat RT, RW. Nah, cuma kenapa nggak gitu? Pasti Mas pemerintah bilang mana bisa dipercaya itu, nanti nggak sampai kepada masyarakat. Nah, kalau belum apa-apa ada distrust dan masyarakat pun akhirnya tidak difasilitasi dan nggak tumbuh sosial kapitalnya. Ya, saya kira itu, maka intinya adalah untuk achieve to develop the quality of development, we have to raise or improve the societal capital that already existed in our life, our society, sehingga everything innovation that we will develop based on the knowledge and policy that have to be the value of race, the value of empathy, the value of solidarity, the value of caring, and also di support oleh spiritual value. Saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Dr. Duya Ariyatina Pulbuhu. Thank you for the presentation, a great enlightenment for sure. So I would like to remind all the participants to deliver the question and answer session questions. I would like to invite all the participants here who have curiosity toward the topics that are already delivered by Ibu Duya. The participants would raise their hands, or maybe you could type the question through the chat section that already here. So, all right. Question from. Here is the question from Mr. Basri Rahman. I would like to read all the sentences here. Mohon izin Prof, membangun suatu kapital human yang integratif dan sustainable dalam menyokong pencapaian tujuan negara merupakan isu yang strategis dewasa kini. Akan tetapi, memiliki negara kita yang begitu besar terbentang di antara pulau dengan pulau dan heterogenitas masyarakat amatlah cukup membutuhkan ekstra kerja yang begitu besar. Ada sedikit yang kami tanyakan, histori bangsa dan negara kita telah menjawab tantangan itu dengan bersatu padu memerdekakan negara tercinta kita. Akan tetapi, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kebersatuan yang utuh tersebut kian mengikis dalam pencapaian tujuan bangsa menuju welfare state pasca kemerdekaan sekarang ini, dan bagaimana peran human capital dewasa ini, di mana pembangunan berbasiskan aspirasi masyarakat melalui musrembang, kelurahan atau desa, dan beberapa ruang virtual terbuka di era demokratisasi saat ini. Jadi demikian. Saya respon langsung? Ya, silahkan Prof. Oke, terima kasih Pak Basri Rahmat. Jadi, nah ini,
solidaritas kita harus akui di masyarakat Indonesia makin terkikis ya. Karena apa? Karena ternyata asosiasi-asosiasi atau kita bagian dari komunitas yang cenderung membentuk homogenitas. Kita menjadi asosiasi dari organisasi karena sesama asal etnis, sesama alumni, sesama profesi. Nah, ini membuat akhirnya solidar tetapi terhadap in-group-nya, tetapi kita makin berjarak dengan orang yang tidak sama dengan kita gitu. Ini yang harus dihadirkan kembali, di mana di mana kita belong to banyak asosiasi tetapi yang heterogen. Caranya adalah salah satunya misalnya asosiasi-asosiasi berbasis olahraga misalnya. Nah, asosiasi berbasis olahraga misalnya cinta pemain taekwondo, dia kan bisa berasal dari berbagai latar belakang, background, stripe status. Ini yang harus lebih banyak dihidupkan. Kalau dibiarkan tumbuh sendiri kepada masyarakat, maka akan cenderung bonding, linkingnya nggak ada, bridgingnya nggak ada. Nah, tugas pemerintah memediasi itu. Dulu Musrembang itu diharapkan tumbuh dengan begitu apa adanya. Tapi ternyata Musrembang akhirnya itu yang tadi saya katakan, pemerintah jangan ikut campur, jangan memakai Musrembang sebagai media formal untuk akhirnya esensi kepedulian nggak ada lagi gitu. Dipakai secara secara formalitas supaya suatu gagasan bisa disalurkan ke DPRD atau ke pemerintah kota karena sudah lewat tahap Musrembang. Hadirkan Musrembang yang informal. Ada penelitian yang bagus dari Asustos Farsney yang meneliti konflik di India. Kenapa ada kota-kota di India yang heterogen agamanya ya, antara Muslim, Hindu dan Buddha, tapi jarang konflik, tetapi ada kota-kota yang selalu konflik gitu ya. Ternyata dia melihat ada perbedaannya. Kota-kota yang jarang konflik, walaupun penduduknya itu kayak melting pot gitu, sangat beragam dari segi agama, ternyata banyak penduduknya bagian dari intercultural association. Jadi dia ikut di asosiasi pecinta hobi yang sama, pecinta tanaman, ikut dalam asosiasi yang tidak homogen sifatnya. Ternyata itu yang bisa mereduce tensi komunikasi antar people. So this is I suggest that we can develop or belong or a group or as a membership of not only one association, but to as much as we can be a member of association, but in condition that kita jangan terikat dalam asosiasi yang homogen aja, tapi asosiasi yang anggotanya heterogen. Then our function, our task is how to link one association to another association. Jadi misalnya kita bagian dari anggota KAHMI misalnya, maka bisa nge-link dengan anggota asosiasi pemuda Protestan misalnya dalam kegiatan-kegiatan sosial tentunya. Nah, inilah yang harus hadir. Jadi Musrembang itu harus informal, bukan gotong royong, itu harus dalam format yang informal berbasis pada kepercayaan. Itu saja syaratnya. Itulah yang Jepang yakin bisa menjadi Society 5.0 karena mengandalkan ikatan family likes or family ties, bukan ikatan family tapi family like ties. Jadi seakan-akan family padahal bukan family. Misalnya antara bos dengan bawahannya, antara profesor dengan para mahasiswa satu labnya, dan di dalam lab itu mahasiswa dari berbagai negara dan berbagai latar belakang yang seperti itu. Sehingga kalau ada teknologi kita hasilkan atau kehidupan berbasis IT kita bangkitkan, mengandalkan pada kebersamaan yang sifatnya berbasis pada kepedulian dan kepercayaan. I think that's from my response to Pak Basri. Okay. Okay, thank you,
Profesor Buya. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa sebenarnya poin utamanya itu untuk unite, tapi tidak hanya secara homogen, tapi juga heterogen. Jadi persatuan yang utuh secara keluargaan yang tidak sama golongan saja ya, Prof ya, berarti begitu ya, Prof? Correct, Oke. correct. Oke, mungkin ini following question dari Mr. T terkait dengan tadi yang Prof juga menyinggung tentang Jepang. Di sini juga ada what makes Japan society is different. They can actualize society 5.0. How can Indonesia follow them? Well, this is a very interesting question. Why Japan society can develop? The one aspect is historical aspect. Yeah, the sociability developed in Japan based on tradition. The country historically based on that feudalism. Then feudalism sometimes is not bad aspect or bad life, but there's a good side of the feudalism is the strong ties among people based on the tradition. Dan ini yang merupakan ikatan, dan they maintain this ikatan. Jadi banyak yang salah kira justru kepercayaan mereka tidak ada, tetapi sebenarnya ada. Karena mereka menjaga tidak melakukan kebohongan kepada siapa dengan mereka interaksi. Nah, sejak kecil ide ini ditanamkan dalam kurikulum for the students. So we cannot expect only family can raise the social capital among the member of the family, tapi from school misalnya anak-anak dibangun dalam kurikulum bagaimana menimbulkan kepercayaan. Misalnya kantin tidak perlu seperti kita buat kantin kejujuran ya, mereka membayar makanan bukan ditagih tapi berdasarkan mereka jujur membayar. Hal-hal itu yang dibangun di masyarakat Jepang. Anak-anak kecil sejak kecil dibangun how to develop the network between their friends. This is the key to maximizing the social capital through the social network. But we cannot let the social network develop by itself. But we have to mediate in some kind of arrangement. Like for the student, we have to develop the curriculum. Misalnya untuk di Jepang, anak-anak untuk menyelesaikan persoalan seorang anak yang ada masalah misalnya, maka dalam kurikulumnya dibiarkan mereka membuat ideas how to solve their friends problem. Nah, kita saya kira sekarang kan kurikulum baru kita sudah mulai lihat itu. Dan ini juga as a tools. Nah, bagaimana dengan kehidupan kemasyarakatan juga harus ada media yang utama harus ada good persons or key persons in that community yang baik yang bisa raise the social capital among the people around. Jadi harus ada yang tampil gitu. Kalau nggak ada yang menggerakkan harus yang people that everyone trust them, him or she, her. Itu yang jadi toolsnya. Nah sekarang siapapun, anyone can do that by online. Nggak mesti berkoar-koar hadir di dalam pertemuan, but you develop your online site misalnya, ya. Saya kira itu kita everyone can working together for the common goods ya, untuk common goals everyone. Dengan era internet lebih mudah sekarang. Dengan era kalau kita pernah melihat sendiri ada seorang kehilangan kucing atau kehilangan hewan piaraannya di-share di internet dan dalam sekejap bisa tahu di mana hewan itu. Hal-hal seperti itulah yang harus kita temukan. Saya kira that's all. Thank you, Prof. I think that's for Mr. Didi.
the responsibility is not on a person or an institution. It's us who have to the movement, right? Prof ya. Jadi movement itu dimulai dari kita, walaupun kita juga butuh leader untuk social change, tapi kita juga bisa mulai dari kita sendiri atau mulai dari lingkungan kita sendiri untuk create sosial kita gitu ya. Ya gitu ya Prof ya. Ya, ya. Jadi intinya I will conclude that my idea that today. Ada paket, ya duit lah misalnya paket apa? Kalau mari kita hori lah. Paket misalnya paket kon. Paket. Let me conclude my ideas by saying that this is the era where the networking should be the new consciousness, collective consciousness. Networking doesn't mean always on formal association or through formal organization, but we can be developed informally among people, even outside of our in-group. Ya, itu yang paling penting. So by that, the era of Industrial Revolution 4.0, like Internet of Things, big data, cyberspace, artificial intelligence, that's our culture of technology. But this all we develop merely for achieve on quality of development, to achieve the sustainable development goals. How to become that? By our concern of the people need, our concern of the nature need, concern kita tentang alam, concern kita tentang kebutuhan orang lain, concern kita bukan privately on your own concern. Itu my conclusion. So nature alam harus bagian dari culture kita. Jadi apapun yang kita create, artificial intelligence, sekarang kan ada drone, ada macam-macam. Sekarang bisa ada kendaraan, bentar lagi mobil tanpa supir dan sebagainya. Semua adalah untuk to raise the society 5.0, di mana memang berbasis teknologi tetapi mengedepankan unsur yang lebih manusiawi gitu ya. Pokoknya kurang lebih kayak gitulah. So I hope my ideas can be useful to everyone, and congratulations for the conference, for the successful conference. Thank you. Thank you. Would you mind to have one more question? Yeah. Okay, if you don't mind, there is a question from Vera. It's about what the characteristic of society that is suitable following the society era in Indonesia, because there are so many communities that are already standing here, especially in Indonesia. Aduh, sinyal apa? Jadi karakteristik, what are the characteristic of society that suitable following the society era in Indonesia, because there are so many communities that already standing here, especially in Indonesia. What? Sorry, my signal, internet signal is very disruptive in this place. Again, come again. I can hear your voice clearly. Yep, it's about the character of society. The character of society. Characteristics of society that suitable follow society era in Indonesia. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini sudah banyak communities nih, ya. Terus bagaimana sih karakteristik society yang cocok untuk masa sekarang ini kayak gitu. Kalau dilihat kan sekarang terlalu banyak community kayak gitu. Oh well, okay. Actually, in the global era, we very difficult to
maintain the unique character of our society, because the global culture become our culture. Then who will be have power, who will be superiority among the global culture is who can share that culture broadly. Jadi kalau kita mau menjadi suatu masyarakat yang kayak apa, ya kita harus maintain culture kita, dan culture kita harus di-share jadi culture global. Tapi kalau culture kita hanya kita share untuk diri kita sendiri, dan kita lebih adapted more to global culture. Dalam makan misalnya, kita lebih apa yang dikatakan sebagai McDonaldization society terjadi. Kita lebih senang makanan instan, makanan yang franchise dan sebagainya, sehingga culture kuliner kita juga hilang. Belum dalam aktivitas lainnya, misalnya dalam bekerja dan sebagainya. So, kalau seperti apa, ya menjadilah masyarakat Indonesia yang juga global, tetapi tetap maintain kulturnya gitu. Jangan, jadi ada proses akulturasi, that's alright, it's okay, part of our life. Tapi jangan mendistorsi our main culture. And first we have to share it to the global life. Jadi apa yang kita miliki jangan malu-malu di-share ke komunitas global ya, dengan online news atau berita-berita. Ini kan era masyarakat sekarang, era mengandalkan pada kekuatan networking. Nah, kalau mau menjadi masyarakat kita, culture kita kuat secara global, maka kita harus share pada network yang kita miliki secara global. Itu yang saya katakan bahwa you will be nothing, you don't part of the global network. Jadi dari sekarang seperti itu. Jadi sehingga kita membangun masyarakat seperti apa, nanti masyarakat yang berbasis tetap pada kultur dan tradisi, tapi tradisi ini tidak keluar dari kehidupan global gitu. Jangan jadi tradisi yang eksklusif, misalnya menutup diri terhadap kehidupan masyarakat global, mengatakan wah ini pantang, ini mode kehidupan yang kosmopolit, pantang, sekuler lah apa dan sebagainya, itu juga nggak bisa gitu. We have to be open society, but at the same time we have to share our values and norms to global life, sehingga global society know, oh ini, this is Indonesia, this is the uniqueness of Indonesia, and they also amazed to our life, dan nanti mereka mengikuti gitu. Sekarang kayak tradisi keagamaan kita yang sangat diakui oleh dunia. Mereka menganggap Indonesia ini negara religi tapi yang sangat moderat, dan itu sebagai satu kekuatan. Why? Because we have a very populated country. Jumlahnya sangat besar dan terikat dalam satu kekuatan sebagai negara yang beragama namun moderat. Ini harus menjadi karakter. Jadi kehidupan di Amerika misalnya, mereka sangat amazed dengan kehidupan bangsa Indonesia yang tidak ekstrim tapi religi. Nah itu harus di-maintain satu karakter itu. Tidak bisa bergaul dengan orang berbeda agama, tetapi kita tetap karakter dalam nilai-nilai agama kita. Yang kayak gitulah yang banyak lagi, masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang paling penting kita kenali dulu kultur lokal kita masing-masing dan kita share. Jangan sampai kultur kita, kultur Papua, kalau di-share ke orang Jawa diketawain, atau orang Papua ngetawain juga orang Jawa gitu katanya. Itu yang stereotip itu dihilangkan. Label-label yang stereotip kepada satu etnisitas kita hilangkan, jadi satu kehidupan yang lebih unite gitu. Saya kira itu ya. Di Makassar udah mau Jumatan nih. Terima kasih Ibu Dwi Aristina Pulubuhu. So for this interesting topic entitled
social capital for the quality of social economic development in the digitalization era by Mrs. Dwi Aristina Pulubu. I would like to have a bit or a brief conclusion that the changing of the social capital is our responsibility together. It is not merely a person or institution, just like before, and also we have to open our mind and also our heart to accept any change, but it doesn't mean that we have to change ourselves itself, but we should have a certain characteristic or character that we will bring to the global and introduce ourselves as a united society, as a great society in the near future, I hope. So thank you, Professor Dr. Dwi Aristina Pulubu. So I would like to also thank you for the questioners, for the questions given, and I will give the time back to the Master of Ceremony. But Okay. Thank you very much, Ms. Thank Dian. you, thank you. Congratulations for the successful conference, and of course for the host Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, Universitas Bangka Belitung. Okay, have a good day to everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ms. Dian Fitri and Professor Dr. Dwi Aryas for very great discussion and presentation. Now, before we have breaking time for Jummah prayer, we would like to capture our screen as the documentation of this conference. So to all the honorable speakers, moderators, and gentlemen, please turn on your camera. We will have a photo session. Okay, are you ready? 1, 2, 3. Cheese. One more time. 1, 2, 3. Okay, last time. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Now we will have a break time. The next presentation will be delivered by our honorable keynote speaker, Associate Professor Dr. Habil Anakursi from University of Szeged, Hungary. But from now on until 13 o'clock, we will have a break time for Jummah prayer. So you should come back before 13 o'clock to continue our agenda and hear the presentation from our honorable keynote speaker. Okay, thank you very much. Enjoy your time.